Shalom. Salam. Selamat pagi. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Siap menerima hadirat Tuhan pagi ini? Amin. Ya, satukan hati kita datang kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku bersyukur sebab penyertaan-Mu, rancangan-Mu yang aku rasakan sampai pada saat ini, sehingga aku layak untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan pujian ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, perang dan bersama Ibu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, perang dan bersama bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Kalau kami boleh datang kembali kepadamu dalam penyembahan kami, dalam pengujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan oleh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Nama-Mu saja ditinggikan Tuhan. Dan biarlah setiap mulut yang memuji, hanya memuji Engkau saja Tuhan. Dan setiap hati hanya menyembah kepadamu saja Tuhan. Dan biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati urapan-Mu Tuhan. Dan persekutuan ini boleh membangun satu dengan yang lain Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Ya, kita bersyukur pagi ini Allah itu adalah Allah yang baik setia dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari kita lewati, kita mampu melewati dan mengalami kemenangan sebab Tuhan bersama dengan kita. Amin. Pagi ini siap menyembah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa glory aku berikan kepadamu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang baik. Bangkit berdiri semua. Katakan kepada Tuhan, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari kita katakan lebih semangat. Glory haleluya, yes. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya.
Amin. Lebih sungguh-sungguh lagi. Benar, pagi ini kita nggak melihat bahwa berapa jumlah kita yang ada. Saya lihat sebenarnya kayak ada 2.000 orang di tempat ini ya. Semangatnya luar biasa membakar kita semua. Hadirat Tuhan, sebab apa? Hadirat Tuhan ada tengah-tengah kita. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah saya? Amin. Percaya bahwa bersama dengan Tuhan segala masalahku hilang, sakitku hilang, persoalanku hilang. Amin. Amin. Kalau engkau rasakan itu, kamu harus lebih sungguh-sungguh menaikkan pujian kepada Tuhan. Kau katakan kepada Tuhan, Tuhan bersamamu aku lepas dari segala persoalanku dan aku mengalami kemenangan. Amin. Amin. Berikan yang terbaik kepada Tuhan lebih lagi. Yes. Sorry. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. 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 Amen. Yesus, waktu kau berharap bersama Yesus, tidak ada yang yes. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalah hidup. Bersama Yesus, waktu kau berharap bersama Yesus, amin. Tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus ada domba Allah, juru selamat kita semuanya. Oh Yesus, kami dan ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memutuskan, Dia membedakan, Dia Raja segala raja. Ya, terima kasih. Yesus, lakukan percaya, ya, bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah. Bersama Yesus, bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, amin. Tidak ada yang susah. Bersama Yesus, amin. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tadi terajaib, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia membenaran, Dia Raja segala raja. Yesus ada domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tadi terajaib, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia membenaran, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja Saya yakin bahwa Tuhan pagi ini sangat senang kita menyembah dengan bersama. Amin. Saatnya kita akan terima berkat Tuhan yang besok pagi ini. Siapkan hatimu saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan.
bahwa katakan bahwa Tuhan Engkau kekuatanku, ya kan, Engkau mampu menguasai untuk terbang tinggi bersamamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku dapat bergerak, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku dapat bergerak. Mari terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dan kemuliaannya hingga bumi berbongkar dan badai menerbang. Tuhan terbang tinggi bersama. Kekuatanku, bersama Dia ku dapat bergerak. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami menyembah-Mu, mencari wajah-Mu. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami. Katakanlah apa yang Tuhan mau katakan untuk menolong kami semakin bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Allah Roh Kudus bentangkan firman Bapa di sorga untuk menolong kami, meneguhkan kami, dan semakin bergantung kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Di masa-masa ini Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami bergantung kepadamu sebab Engkau Bapa yang baik, yang menyertai kami.
Kami siapkan hati kami, telinga kami. Ajarlah kami, kuatkan kami, teguhkan kami, berkati kami, hiburkan kami dengan firman-Mu. Dalam nama Juru Selamat kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang berkasih. Shalom saudara-saudara. Shalom. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada pagi ini, hari yang istimewa untuk menyembah Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana, sudah pasang pohon Natal semua? Bisa ada yang belum pasang? Lengkapkah dengan pohonnya, dengan kapasnya, saljunya? Sekalipun saudara tidak memasang pohon Natal, tidak apa-apa. Tidak ada pohon Natal itu tidak penting, karena kita tidak merayakan Natal dengan simbol-simbol atau dengan aksesoris-aksesoris. Kita bukan seorang yang beragama lengkap dengan simbol-simbol dan rasanya bangga kalau ada simbol-simbol. Kalaupun gak ada pohon Natal, ya sudah, ambil pohon sendiri di pekarangan, lalu taruh di ruang tamu kalau itu menjadi sesuatu yang penting. Natal hidup bukan karena ada pohon, tapi Natal hidup karena penyembahan. Amin. Beberapa berkata begini, Natal kali ini kok rasanya beda ya? Apa yang beda? Perasaan saja yang beda. Mungkin karena berkatnya kurang. Saudara-saudara, Natal itu adalah perayaan kasih Allah yang besar bagi kita. Dan kita harus memahami, ini sudah lewat 2000 tahun dan kita sedang tidak menyembah bayi yang baru lahir. Kita menyembah Allah yang perkasa. Dan di masa pandemi ini adalah Allah yang perkasa ada bersama dengan kita. Sejenak kita tinggalkan, 1 bulan ini kita akan meninggalkan Efesus pasal 1. Harusnya kita masuk di pasal 5 bagian C. Kita akan lanjutkan tahun depan. Tahun depan kita masih hidup kan? Amin. Ya, masih hidup, jadi kita lanjutkan. Jangan pengen mati dulu ya. Karena Tuhan akan buat perkara yang ajaib sepanjang tahun-tahun yang akan kita lewati. Puji Tuhan. PGI mencanangkan tema nasional, mereka menamai Dia Immanuel. Jadi ini tema Natal kita sepanjang Natal akan kita peringati, atau sepanjang minggu-minggu firman Tuhan disampaikan sehubungan dengan tema ini. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan setiap minggu ada penerapan yang akan kita lakukan supaya kita semakin bergantung. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk mempercayai bahwa di masa pandemi ini Allah kita hidup. Di masa terbatas ini Allah kita percaya, Allah kita menyertai kita, Allah bersama dengan kita. Amin. Ya, mari kita membuka Matius pasal 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Kita akan membaca bersama-sama Matius 1 ayat 23. Kalau sudah menemukan, amin. Kita baca bersama 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mereka akan menamai Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Minggu ini kita akan merenungkan frasa ini, Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara-saudara, perayaan Natal dalam masa situasi yang terbatas ini membuat kita mau bergantung kepada Tuhan dengan tema yang kita pilih ini. Immanuel berarti
Allah menyertai kita. Bisa juga Allah bersama dengan kita. Saudara-saudara, Immanuel adalah sebuah tanda perjanjian yang Tuhan beri bagi kita. Jauh sebelum lahir, Tuhan sudah menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya pasal 7 ayat ini, sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan selama 700 tahun belum pernah firman ini digenapi oleh siapapun, oleh wanita manapun. Termasuk zamannya Yesaya juga, ayat ini belum digenapi oleh wanita waktu itu. Termasuk juga oleh istrinya Ahaz. Karena seorang anak darah. Kata anak darah itu adalah perawan. Mari kita buka lebih lengkapnya di dalam Yesaya pasal 7 ayat 3 sampai dengan 12 dan 14. Yesaya pasal 7 ayat 3 sampai dengan 12 dan 14. Saudara sudah menemukan, saya akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau atau Syar-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan, amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Dan oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah. Tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat yang tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda. Saya tidak tahu mengapa LAI menafsirkan dalam bahasa Ibrani Alma sebagai perempuan muda. Kenapa tidak memilih seperti di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Parthenos itu artinya gadis atau anak darah. Perempuan muda itu bisa saja usianya muda tapi sudah menikah. Saya pernah berjumpa seorang perempuan muda umur 15 tahun. Tapi sudah menikah 3 kali. Itu perempuan muda. Dan sudah menikah 3 kali dan anaknya kalau tidak salah waktu itu sudah 2. Itu perempuan muda. Perempuan muda itu bisa saja belum menikah tapi
sudah tidak gadis. Itu perempuan muda. Tapi dalam Matius pasal 1:23 adalah anak darah, jelas belum menikah dan juga gadis, masih perawan. Nah, pertanda, kata pertanda itu adalah tanda perjanjian. Tanda perjanjian yang Tuhan berikan kepada umatnya. Bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi juga kepada umatnya, yaitu gereja. Umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tanda perjanjian Allah. Immanuel adalah tanda perjanjian Allah. Tanda perjanjian untuk keselamatan bagi umatnya. Tanda perjanjian untuk pembebasan dari musuh-musuh yang sedang dialami oleh umatnya. Pertanyaannya, ini ayat dulu 2700 tahun yang lalu diucapkan. Ada musuh-musuh jelas. Bangsa Yehuda ada musuhnya dua bangsa. Yang pertama adalah Aram, yang kedua Samaria. Musuh kita siapa sekarang ini? Kalau zaman dulu bangsa Israel terpecah jadi dua. Bangsa Israel bagian utara dan bagian selatan. Utara itu adalah Samaria dan selatan itu adalah Yehuda. Mungkin kita yang sekarang di Kuta Selatan. Lalu kemudian Aram dan Samaria mengajak Yehuda untuk bergabung, berperang, menyerang musuh Mesir. Lalu kemudian Yehuda menolak. Dan kemudian dua bangsa ini ingin menyerang Yehuda, merebut Yehuda, mempermalukan Yehuda. Dan muncullah ayat ini. Bangsa Yehuda umat pilihan ketakutan. Ada bangsa Aram, ada Samaria, saudara mereka menyerang mereka dan mereka ketakutan. Muncullah janji firman Tuhan, tanda perjanjian. Kamu lihat bangsa yang kuat ini, mereka tidak akan menjadi bangsa. Dan kemudian Samaria sudah hilang. Kemudian hancur, penduduknya diangkut dan tidak berbekas. Aram juga dikalahkan. Yehuda sampai hari ini masih ada, generasinya masih hidup sampai sekarang. Ya. Karena memelihara. Yehuda masih ada di Saudara-saudara, apa yang Tuhan mau ajarkan dari ayat ini? Ada dua hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Jadi setiap kali kita Natal, kita akan membahas Immanuel, Allah menyertai kita. Dan hari kita membahas dua penerapan yang akan kita lakukan, yang kita percaya. Apa itu? Saudara perhatikan di ayat yang ketiga, di Yesaya pasal 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, ayat 4, dan katakanlah kepadanya, kepada Ahaz, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, jangan takut, janganlah hatimu kecut. Ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Berkali-kali diulang firman ini. Tuhan berfirman, Tuhan melanjutkan firman-Nya. Apa maksudnya? Yang pertama, Immanuel, karena Allah menyertai kita, maka kita tidak sendirian. Allah menyertai kita itu berarti kita tidak sendirian. Allah bersama dengan kita. Kita tidak berjuang seorang diri. Kita tidak bekerja seorang diri. Allah yang menolong kita. Allah menyertai kita. Dalam hal ini berarti bahwa Allah yang menolong kita. Allah tidak akan membiarkan kita seorang diri. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Masih ingat saudara-saudara renungan kita awal tahun yang lalu 3 bulan kita merenungkan kitab Yosua. Yosua, janji Tuhan kepada Yosua, aku tidak akan membiarkanmu dan aku tidak meninggalkanmu. Sama seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertaimu Yosua. Seumur hidupnya Yosua tidak pernah melakukan mujizat kecuali Tuhan berikan kemenangan.
Yosua berperang dengan bangsa-bangsa yang besar, dengan bangsa-bangsa yang sudah terlatih berperang. Tapi setiap kali berperang, Yosua diberikan kemenangan demi kemenangan. Yosua pernah mengalami kekalahan, sekali kegagalan karena ada dosa. Sama seperti Tuhan menyertai Musa, Yosua, Tuhan juga menyertai kita. Dan sudah 9 bulan berlalu, Tuhan masih menyertai kita. Sampai hari ini dan tetap menyertai kita. Selalu menyertai kita. Karena kita tidak berjuang seorang diri. Amin. Jangan salah saudara. Kadang-kadang kita berkata, saya sendiri berjuang. Saya sendiri bekerja. Firman Tuhan sepanjang bulan ini menguatkan kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Allah bersama dengan kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Ini berarti bahwa Allah terlibat dalam hidup kita. Tidak meninggalkan kita. Saudara baca silsilah Tuhan Yesus sebelum muncul ayat ini dalam Matius 1 ayat 23. Kita baca silsilah Tuhan Yesus. Dalam silsilah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita penyertaan Tuhan yang begitu ajaib. Silih berganti tokoh-tokoh Alkitab, bapak-bapak, para patriark Israel. Mereka jatuh bangun dalam dosa. Tapi Tuhan terus menyertainya. Berkali-kali mereka lemah. Tapi Tuhan membangkitkan. Tuhan menyertai. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kemenangan kepada mereka, memberikan berkat-berkat kepada mereka. Bahkan silih berganti raja-raja hidup dalam kejahatan. Raja-raja Yehuda Israel gagal. Tapi kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu ajaib. Bahkan mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa sekitar, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka dijajah, tapi Tuhan memelihara mereka. Bahkan mereka dibuang oleh Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia memelihara mereka. Bangsa-bangsa sekitarnya bersatu, ingin menghancurkan bangsa Israel Yehuda. Tapi Tuhan memelihara. Penyertaan Tuhan ajaib. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan ajaib bagi kita. Kalau itu yang lalu terjadi, bagaimana dengan sekarang? Siapakah musuh kita sekarang? Kita tidak punya musuh. Tapi kalau di TV diiklankan kita baca lawan COVID. Berarti kita bermusuhan sama COVID ya. Musuh kita COVID. Atau ada masalah-masalah mungkin. Ada banyak masalah. Kesulitan bayar kontrakan, Pak ya. Kesulitan bayar cicilan. Bayar uang sekolah. Oh, nampaknya kita sudah sangat tidak berdaya. Seperti Ahas dan Yehuda sudah tidak berdaya ini. Tapi datanglah firman Tuhan dari Yesaya kepada Ahas, kepada Yehuda. Untuk tetap tenang. Tuhan menyertai kita itu berarti kita tidak berjuang seorang diri. Amin. Saudara perhatikan kembali di Yesaya. Di sana dikatakan di ayat yang keempat. Ayat yang keempat, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Puntung kayu api, apa itu puntung kayu api? Ya mirip dengan puntung rokok. Nah, kalau satu batang rokok saudara temukan itu bukan puntung. Kapan dia menjadi puntung? Dia menjadi puntung kalau sudah menjadi sisa. Kita tidak merokok kan? Bukan karena kita orang baptis, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena merokok merusak kesehatan kita. Ya. Saya juga kadang-kadang heran. Saya kenal seseorang itu nggak punya kerjaan, nggak punya pendapatan, tapi hebatnya masih merokok juga. Anaknya nggak bisa makan, tapi bapaknya masih merokok juga. Hebat juga ya. Jajannya lebih banyak. Oke, kita tidak bahas rokok. Puntung kayu api. Api ditakuti oleh Ahas sebagai bangsa yang besar Aram. Kemudian Samaria. Tapi Tuhan berkata itu puntung yang tidak bisa membunuh, hanguskanmu. Apa kita takutkan sekarang? Kita
takut dengan COVID-19? Apakah kita bisa juga terapkan bahwa itu puntung? Kita terapkan bahwa itu puntung yang tidak bisa membakar hangus hidup kita. Memang beberapa orang sudah menyerah. Baru masuk bulan keempat sudah menyerah. Ada yang sudah bunuh diri. Banyak yang sudah putus asa. Tapi kita mesti sepakat dengan firman Tuhan. Itu puntung yang tidak akan membumi hanguskanmu, tidak akan menghancurkanmu. Kenapa? Karena iman. Allah kita lebih besar dari semua perkara-perkara, dari semua kesulitan, dari semua keterbatasan kita. Itu semua puntung, saudara-saudara. Jangan anggap diri kita puntung. Jangan anggap diri kita puntung sisa yang tidak berguna. Allah menyertai kita. Kita sudah pelajari bagian-bagian ini bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Natal itu adalah campur tangan Allah atas hidup kita. Walaupun saudara tidak pasang pohon Natal, nggak jadi masalah. Karena Natal adalah perayaan peringatan bagaimana Allah mengasihi kita, campur tangan Allah, Ia menyertai kita. Allah terlibat full dalam hidup kita setiap hari. Itulah Natal. Kita sepakat dengan firman Tuhan. Semua masalah adalah puntung. Kalau tidak, kita yang hangus terbakar dalam masalah-masalah yang kita alami. Amin. Jadilah kuat. Firman Tuhan berkata, katakanlah kepadanya, kepada teguhkan hatimu, jadilah tenang. Kita susah tenang. Kita nggak bisa teguh karena kita merasa berjuang seorang diri. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah yang perkasa pencipta langit dan bumi menyertai kita, tenangkan hatimu, hiburkan hatimu. Teman saya diputus sama pacarnya. Dia sekolah teologi, Alkitab, kakak tingkat saya. Saya menelpon dia, ternyata dia lagi batuk-batuk karena baru belajar merokok. Katanya tenang waktu merokok. Firman Tuhan berkata, jadilah tenang. Kapan engkau tenang? Bukan waktu menikmati perkara-perkara dunia. Bukan waktu menikmati kopi dengan coklat. Saya suka sekali itu. Bukan itu. Jadilah tenang. Ketika kita di hadirat Tuhan dan menikmati Tuhan menyertai kita, jadilah tenang. Bagaimana mungkin mereka bisa tenang? Musuh masih ada di depan. Tapi kata firman Tuhan, jadilah tenang. Situasi masih masa pandemi, jadilah tenang. Karena Tuhan menyertai kita. Engkau tidak seorang diri. Tuhan menghiburmu. Tuhan menghibur kita semua. Yang kedua, mari kita perhatikan di ayat yang keempat ini. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Yang kedua, karena Allah menyertai kita, maka janganlah kita tenang. Jadilah tenang. Yang pertama tadi, karena Allah menyertai kita, kita tidak berjuang seorang diri. Ia bersama dengan kita. Teguhkan hatimu, kuatkanlah, semangat lagi bekerja. Kalaupun mungkin tidak laku. Kalaupun Pak Agung nggak ada yang bawa TV-nya di bengkel, ya tenang aja Pak ya. Yang kedua, karena Allah menyertai kita, maka jadilah tenang. Jangan takut. Ia bersama dengan kita. Keadaan ini membuat kita takut. Apalagi ada masalah. Masalah satu, masalah yang kedua. Seperti yang dialami oleh tantangan bangsa Yehuda. Ahas rajanya. Dua bangsa akan menyerang mereka. Dan mereka mengalami ketakutan. Dan muncullah firman ini. Teguhkanlah hatimu, jadilah tenang. Bagaimana bisa tenang? Kalau tidak tenang akan hancur. Kita harus menerima firman ini.
yang menjadi kita ketakutan adalah karena kita berpikir kita tidak bisa lepas dari masalah kita. Ketakutan dimulai karena itu di pikiran kita, bukan karena masalah. Faktanya bahwa sejak bulan 3 minggu kedua sampai sekarang, saya melihat bapak-bapak malah bertambah gemuk. Pak Roni tambah gemuk, Mas Tian tambah gemuk ya, Pak Arno juga tambah gemuk. Saya puji Tuhan naik 2 kilo. Bukannya Pak tambah gemuk. Ya. Harusnya kan kalau kita menderita kita sedih, tambah kurus, matanya kemudian masuk ke dalam kelopaknya, kemudian ini karena sudah nggak ada yang dimakan. Tapi faktanya masih tambah sehat ya, tambah sehat, perutnya juga tambah mancung keluar. Padahal katanya menderita. Nah ini sehat ya, Tuhan menyertai kita. Bukan karena gemuk Tuhan menyertai kita, karena saudara lihat sukacita ya. Orang yang banyak menderita biasanya kurus-kurus ya. Oh iya, Pak Alfian ditambah gemuk ya. Iya, makmur dia. Teguhkan hatimu, jadilah tenang. Orang yang tenang itu bisa berpikir dengan matang. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Orang yang tidak tenang susah berdoa. Kalaupun berdoa singkat banget. Kadang-kadang saking singkatnya capek. Engkau tahu Tuhan apa yang aku doakan. Sebelum terbit di hatiku dan sebelum ku ucapkan, engkau sudah tahu. Jadi Tuhan. Amin. Jadilah tenang saudara. Kita tidak berjuang seorang diri. Dan janganlah takut, jadilah tenang. Di hati kita hanya ada satu kursi. Kursi pemerintahan. Kalau Tuhan yang duduk di kursi pemerintahan mengatur hati kita bisa damai. Tapi kalau kita membiarkan kekhawatiran, ketakutan menguasai hati kita, dia bertata di kursi pemerintahan itu, kita akan mengalami ketakutan, kegelisahan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 25, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Sudah ada yang buat kue Natal? Atau nggak usah? Nggak perlu. Mungkin juga nggak ada tamu. Daripada makan sendiri ya nggak usah ya. Cari dana apa? Cari dana, besar. Atau ada Coca-Cola, nggak penting. Wah, apalagi Pak, nggak ada baju Natal. Mungkin itu menjadi kekurangan Natal saat ini, nggak jadi masalah. Ya. Saya sudah berapa tahun pakai baju ini? Ini umur saya, katanya roh ibu itu sejak tahun 9, jangan dibilang. Tapi 97 tuh, nggak diganti-ganti. Saya tidak pernah beli baju, serius. Saya nggak pernah beli baju. Ada orang yang belikan saya baju. Ibu. Karena saya tidak tahu ukuran baju saya. Saya punya baju itu sejak tahun 95. Masih ada bajunya. Jarang dipakai, makanya masih awet sampai sekarang. Jadi tenang. Kadang-kadang yang menyita pikiran kita adalah perkara-perkara sederhana. Yang menyita pikiran kita. Asal ada makanan sudah cukup. Asal ada pakaian sudah cukup. Pengen yang baru terus. Kita tidak berjuang seorang diri. Dan jadilah tenang. Jangan sampai kita dibuat takut, dibuat khawatir dengan masalah-masalah yang kita alami. Tapi faktanya Tuhan memelihara kita begitu ajaib. Yesus melanjutkan. Coba lihatlah burung di padang. Di udara. Burung apa itu? Itu bukan burung Raja Wali. Itu juga bukan burung Nasar atau burung
Merpati ini adalah burung pipit yang mudah didapatkan, yang harganya murah. Tapi Bapamu di sorga memelihara dia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Bapa. Dia Bapa kita, dia memelihara kita. Dan kita sudah menjadi keluarga dari Bapa kita sebagai anak-anak. Yesus melanjutkan lagi, lihatlah bunga di padang. Itu bukan bunga yang mahal. Saudara bisa, kalau saudara punya uang 10.000, saudara bisa membelinya. Itu bunga bakung. Itu bukan bunga janda bolong. Apalagi janda sobek. Bukan. Itu adalah bunga bakung yang murah harganya. Yang lalu saya pernah tanam bunga bakung di sebelah sana. Itu banyak. Itu berbunga mungkin setahun sekali atau 2 tahun dalam sekali dalam setahun atau 2 kali dalam setahun. Rasanya mungkin setahun. Sekali dalam setahun berbunga. Bunganya nggak bagus, tapi waktu dia mengeluarkan kuncup mekar, begitu indah. Dan Tuhan Yesus berkata, Salomo yang begitu kaya, memiliki kekayaan, kemegahan, tidak berpakaian seindah dengan bunga bakung itu. Bukan materi membuat kita berharga. Kasih Tuhan yang membuat kita berharga. Amin. Jadilah tenang karena Tuhan mengasihi kita. Immanuel, jadilah tenang. Tuhan menyertai kita. Janganlah khawatir dalam masalah ini. Dalam situasi saat ini. Sekalipun mungkin pekerjaan kita sangat terbatas. Dan mungkin hari ini tidak menghasilkan. Jadilah tenang. Kepikirannya mungkin kita kepikiran, tapi jangan sampai membuat kita kehilangan nyali untuk bekerja, membuat kita putus asa, membuat kita lemah, kehilangan kekuatan doa, mempercayai Tuhan, seperti dikatakan Yesaya di dalam ayat yang ke-10. Ayat ke-10 berkata begini, ayat 9, dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan mau membangkitkan iman kita, kepercayaan kita bahwa Ia menyertai kita. Di bulan Desember ini Ia menyertai kita. Mungkin banyak kebutuhan, Ia tahu persis kebutuhan kita. Sama seperti Tuhan tahu ketakutan Ahaz dan bangsa Yehuda. Dan Tuhan berkata kepada Ahaz dan seluruh bangsa Yehuda, umatnya itu, teguhkan hatimu. Jadilah tenang. Jangan takut. Jangan tawar. Jangan kecut hati. Jangan putus asa. Mungkin ada cicilan yang tidak dibayar beberapa bulan. Percayalah penyertaan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya di tengah-tengah kesulitan ini. Tadi Pak Roni cerita, saya senang sekali tentang kesaksian. Kadang-kadang mustahil. Tapi itulah cara Tuhan. Saya mengajak saudara untuk bergantung kepada Tuhan. Ada saja mujizat Tuhan yang Tuhan bisa adakan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Karena Ia menyertai kita. Ia ada bersama dengan kita. Ia ada di bumi bersama dengan kita. Amin, saudara. Teguhkan hati. Kita tidak sendiri. Kita tidak berjuang sendiri. Ia menyertai kita. Ya. Yopi mungkin lagi Gojek, nggak ada penumpang, tapi katanya ada terus setiap hari ya. Kalaupun tidak ada, percayalah Allah menyertai. Ada yang jualan tidak laku, Allah menyertai. Dia tidak akan membiarkanmu hancur. Semua masalah ini hanya buntu. Hanya buntu. Kita masih bisa menikmati berkat Tuhan sepanjang hari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Allah yang hidup. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, dan hati kami bersuka cita. Engkau Immanuel, Immanuel tanda perjanjian. Kami mengikat diri kami pada perjanjian Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengikat kami dalam perjanjian-Mu, perjanjian kekal, perjanjian ilahi, perjanjian keselamatan. Terima kasih Allah yang hidup. Berkatilah kami sekalian. Umat-Mu yang ada dalam ruangan ini, bahkan umat-Mu yang sedang menyaksikan video ini, firman ini, Tuhan teguhkan, berkati mereka.
Mungkin ada yang bergumul dengan begitu berat. Tapi firman berkata, kami tidak berjuang seorang diri. Allah menyertai kami. Mungkin ada yang sudah mengalami ketakutan, putus asa. Firman-Mu mengatakan bahwa jangan takut, jangan kecut, jangan mundur. Tenangkan hatimu. Aku menyertai-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Teguhkan umat-Mu yang saat ini lemah. Kuatkan umat-Mu Tuhan. Hiburkan umat-Mu yang saat ini mengalami kedukaan karena persoalan atau juga karena kekurangan-kekurangan. Kami percaya Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dan hati kami bersuka cita untuk penyertaan-Mu. Tuhan bimbing kami dan bawa kami pada pengalaman-pengalaman baru. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan masih dapat melakukan mujizat di tengah-tengah masa terbatas ini. Karena Tuhan penguasa alam ini, penguasa hidup ini. Tuhan sanggup membawa kami kepada semua rancangan kebaikan dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Berkati kami, hamba sudah selesai berbicara, tapi Tuhan tidak pernah berhenti berbicara untuk menolong kami semakin bertumbuh teguh di dalam Tuhan dan mengalami semua keajaiban dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Ya, shalom. Siapa yang pagi ini diberkati? Ya. Sedikit saudara saya mau ceritakan kepada Bapak bersama bahwa ternyata selama ini saya sadar bahwa saya digaji ketika saya dulu masih bekerja, saya digaji. Tiap bulan saya berharap bahwa saya akan dapat terima gaji dari owner atau dari perusahaan di mana saya bekerja. Tapi setelah saya renungkan beberapa bulan ini, setelah saya nggak digaji dari bulan Maret, udah totalnya nggak digaji. Tapi saya bilang ternyata lebih indah hanya berharap sama Tuhan. Amin. Dan Tuhan buktikan penyertaan itu sempurna dinyatakan. Kalau melihat udah nggak digaji keadaan yang sulit itu sebenarnya apa ya? Saya makan dari mana ya? Tapi ternyata melalui pandemi ini saya diajak untuk memulai mengandalkan Tuhan dan berharap hanya sama Dia untuk menggaji saya. Jadi Tuhan nyatakan. Saya yakin bahwa semua kita yang ada pagi ini, siang hari ini, Tuhan sumber satu-satunya yang memberikan kita gaji untuk hidup tiap hari. Amin. Jadi jangan takut kalau sudah nggak bekerja, nggak digaji manusia. Tuhan kita sumbernya lebih besar yang menggaji kita. Amin. Iya. Itu yang saya rasakan dan saya yakin bahwa semua kita mengalami hal yang sama. Ya, Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, ya sebelum masuk yang masih belum memberikan, nanti setelah ibadah ini bisa diberikan di tempat yang sudah disediakan. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat kepada Ibu Elis. Saya persilakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Karena kami ada, kami percaya hadirat-Mu ada bersama kami. Amin. Kau ada, Kau senang dengan puji-pujian yang kami naikkan. Engkau senang dengan doa-doa yang kami naikkan. Dan kami juga menerima berkat-Mu melalui firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Johan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya kami jemaat-Mu Siloam ini Tuhan semakin teguh berpegang pada firman-Mu. Kami semakin fokus pada firman-Mu, terutama di masa pandemi ini Tuhan, di mana kehidupan menjadi sulit di mana-mana Tuhan, perekonomian, kesehatan semuanya memberi ketakutan dan khawatir kepada manusia Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang hebat, bahkan Engkau yang peduli, Engkau mengerti Tuhan, Engkau memilih kami
sejak kami belum dilahirkan, sejak dunia belum dijadikan, Engkau sudah memilih kami. Itu artinya Engkau berdaulat atas hidup kami, Engkau yang merancang hidup kami, dan Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa, mendukung, memberkati jemaat kami yang tidak bisa hadir beribadah bersama kami. Mungkin mereka beribadah melalui online. Tuhan, Engkau juga menolong mereka untuk mengerti maksud dari firman-Mu, sehingga kedamaian mereka boleh rasakan, berkat mereka boleh alami ya Tuhan, kesehatan kepada mereka yang sakit, kekuatan bagi mereka yang lemah Tuhan, terutama yang mengalami lemah perekonomian. Mereka tidak putus asa, mereka tidak terintimidasi, tapi mereka tetap percaya bahwa kami akan melalui semua ini bersama-Mu Tuhan. Artinya ketika kami bersama-Mu, tidak ada yang bisa memisahkan kasih-Mu daripada kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Bapak yang menyampaikan firman, Engkau berkati kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya Tuhan. Engkau pakai Bapak semakin dahsyat lagi, urapi dengan kuasa-Mu sehingga Bapak boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan kuasa surgawi. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati untuk istrinya, ibu kadek, anak-anaknya dengan kesehatan, kekuatan, kesabaran. Apapun menjadi pergumulan mereka, Engkau berkati. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan wakilnya, aparatnya, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Tuhan, Engkau berkati, Engkau tuntun mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi, dan memberikan hikmat-Mu Tuhan, supaya apapun yang mereka putuskan, mereka kerjakan, benar-benar menjadikan kebaikan dan berkat bagi bangsa Indonesia. Kami berkati juga, kami berdoa untuk orang-orang yang mau untuk dipakai untuk mengecoh Indonesia, untuk membuat bangsa Indonesia kacau Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah hati mereka, dan mereka menyadari apa yang mereka lakukan, dan mereka bertobat kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk penginjilan di negeri Indonesia ini, khususnya ya Tuhan, di Pulau Bali. Berkati setiap anak-anak-Mu yang Kau pakai untuk mengabarkan Injil. Kau berkati dengan kesehatan yang ekstra, kekuatan dan sejahtera, dan keberanian Tuhan untuk menyatakan kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan seluruh bangsa Indonesia boleh mengalami hujan pertobatan. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa juga Tuhan, di bulan Desember ini banyak sekali anak-anak-Mu yang mempersiapkan Natal. Biarlah Tuhan kami semua boleh menyadari Tuhan bahwa Natal itu selalu hadir setiap hari dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga Engkau boleh lahir di dalam setiap hati kami ya Tuhan, memberikan kekuatan, pimpinan, perlindungan juga Tuhan, dan pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lahirlah di dalam hati kami setiap hari Tuhan, dan kami boleh hidup sebagai umat-Mu yang setia kepadamu, yang taat kepadamu, dan teguh kepadamu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hidup kami sepekan ini. Engkau bawa kami kembali ke tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan, dan tuntunlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita yang kedua pada siang hari ini. Saya semua berdiri. Penolong yang kepercayaan yang kami Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku, melewati setiap masa, setiap tetes air mata dari hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Dimuliakan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Terima kasih Bapa, sebab Bapa sudah memberi kami waktu untuk menyembah-Mu. Amin. Kiranya apa yang kami lakukan menyenangkan Tuhan dan Tuhan bersuka cita Haleluya. atas ibadah kami pada pagi ini. Tuhan berkatilah kami. Sebab kami tahu persis Engkau mengasihi kami dan Tuhan sudah memberkati kami. Ya. Tuhan tahu persis apa yang kami butuhkan dan Tuhan sedang melakukannya, menolong kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Amin. Berkati Tuhan kami sekalian, umat-Mu yang sudah beribadah dalam ibadah pertama, ibadah kedua ini. Dan juga umat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing melalui ibadah online. Berkatilah mereka. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Sekarang kami mohon berkat daripada-Mu. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepadanya, angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah janji firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesatan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Amin. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Ya. Dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Ya. Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ya. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu dan memberikan kepadamu kemenangan yang gilang gemilang Amin. Amin. oleh tangan kanannya yang kuat. Ya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Semua orang percaya berkata, Amin. Amin.